Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di RD Channel, kan channel. Kali ini kita mungkin akan membahas sedikit terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pada Senin 5 Oktober malam lalu. Dimana begitu undang-undang ini begitu banyak pro dan kontranya, baik itu dari pusat maupun di daerah, sehingga menimbulkan gelombang aksi baik dari kalangan mahasiswa, kalangan buruh, mungkin hampir di seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai melingkupi Kabupaten Batanghari. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, itu Bung Rifki Ridho. Ini Ketua PMII Batanghari ya? Cabang. PMII Batanghari bersama dengan organisasi mahasiswa di Batanghari baru sudah melakukan aksi damai ya tadi di kantor. Kalau anarkisnya kita tidak boleh dulu. Tidak boleh ya. Di kantor DPRD Kabupaten Batanghari mereka mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin sedikit kita membahas ini, Bung. Aksi damai ya. Mengapa kita dari organisasi mahasiswa ini melakukan pergerakan aksi? Ya, tentu sudah jelas ya. Karena kalau undang-undang apabila sudah disahkan tidak terjadi penolakan, tentu tidak ada kontroversi ataupun tidak ada kesalahan. Nah, ini kan sudah jelas kita lihat dari beberapa elemen mahasiswa, masyarakat, ormas, OKP dan lain sebagainya, sampai kepada serikat buruh melakukan penolakan. Nah, tentu timbul tanda tanya dari kita ya, kenapa ini harus ditolak ya? Nah, alasan menolak karena kalau kita lihat, kita pahami ada beberapa poin pasal yang memang lebih kepada menguntungkan pihak investor ataupun pihak pengusaha pebisnis. Sedangkan pihak buruh ataupun seperti rakyat biasa ya, kita lihat dari poin yang ada di dalam undang-undang tersebut sangat merugikan gitu. Ya, kita selaku mahasiswa, pemikiran kita memang dituntut sebagai kontrol sosial dari kebijakan DPR, pemerintah dan lain sebagainya. Kita harus menuntut hal tersebut agar penolakan itu disampaikan kepada pihak yang berwenang. Dan nantinya Undang-Undang Cipta Kerja ini seandainya, tapi memang harus bisa kita tolak ya. Jangan sampai disahkan terus ditetapkan, mulai dipergunakan, kabarnya itu 1 tahun ke depan ya. Untuk 1 tahun ke depan undang-undang ini mulai bisa dipergunakan di kalangan masyarakat. Nah, maka dari itu selaku mahasiswa ya kita harus menolak hal tersebut karena menyangkut kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat Indonesia dan sebagainya. Mungkin apa yang menjadi poin-poin kontroversial sehingga adanya penolakan dari elemen masyarakat ini? Kalau poin-poin kontroversial itu, karena kalau kita bicara sebanyak 900 lebih halaman itu tentu itu nantinya beda ya, isi beda, yang kita omongin beda. Nah, kita harus berpacu lah kepada hal yang jelas itu. Yang pertama itu masifnya kerja kontrak. Dalam pasal 559 ayat 1 huruf B disebutkan bahwa pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama, pergantian batas waktu pekerjaan yang penyelesaiannya 3 tahun sebagai salah satu kriteria perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, ini menjadi 3 tahun. Ini menjadi tidak terlalu lama. Ini ada apa sebenarnya di dalam pasal ini? Pasal 59 ayat 1 gitu ya. Huruf B. Nah, dibatasi bahwasanya kerja seorang kita sebut aja sebagai buruh ya. Itu masanya cuma 3 tahun gitu. Kayak di kontrakan kayak mana gitu ya? Kontrakan lah gitu. Ada batas waktu. Kayak kontrakan gitu. Sudah 3 tahun selesai. Memang dari itu ya penjabaran daripada pasal tersebut
tidak terlalu lama bisa menyebabkan pengusaha leluasa Mm-mm. menafsirkan perasa tersebut. Mm-mm. Nah, berdasarkan pasal 59 ayat 4, pengaturan mengenai perpanjangan PKWT dialihkan untuk diatur melalui peraturan pemerintah. Dan juga banyak lagi sebenarnya pasal-pasal yang kontroversial itu ya. Mm-mm. Yang kedua outsourcing. Outsourcing itu semacam Sourcing-nya. eh, memihak kepada satu kepentingan. Nah, Pada itu pada investor semua ya? lebih kepada investornya. Dan Itu lembaga semua ya? jenis pekerjaan gitu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, praktik outsourcing hanya dibatasi pada jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Kita tafsiran daripada pembahasan ini berarti ini kan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Berarti di dalam pengusaha mungkin buruh bisa semacam apa itu? Masih bisa buruh ya kalau di undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Jadi tidak terlalu merugikan hak-hak buruh lah. Masih bisa diterima ya kalau untuk yang gitu. poin outsourcing. Ini Pak, mungkin kalau kita bahas poin-poin yang kontroversial itu banyak ya, bahkan ada timbul juga buzzer-buzzer yang pro terhadap undang-undang itu juga mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah dirancang dan sudah disahkan oleh DPR RI. Tapi ini kita mengutip salah satu statement dari Ketua PBNU, itu Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Akil Siraj ya, Said Akil, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menguntungkan konglomerat, investor, kapitalis, tetapi tidak memihak kepada masyarakat bawah. Nah, itu mengapa adanya pernyataan seperti itu dari Ketua PBNU sendiri? Iya, sebenarnya ini ya, ini UU Cipta Kerja hanya menguntungkan konglomerat kapitalis dan menindas masyarakat. Nah, inilah makanya terjadinya aksi pada hari ini. Berarti sekelas Profesor Kiai Said Akil itu memahami apa isi UU Cipta Kerja. Jadi tanpa kita pahami, tanpa kita pelajari undang-undang tersebut, memang sudah salah. Sudah salah ya. Kenapa? Sekelas profesor loh. Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj, guru besar, memahami undang-undang tersebut. Apalagi semacam gitu nih ya. Tetapi kalau menurut pernyataan Wakil Ketua DPR RI itu Aziz Samsudin ya, kita baca dulu katanya undang-undang itu, pahami dulu, baru kita melakukan aksi ataupun apa, mengutip dari beberapa pemberitaan media online. Ini kalau bahasanya gitu lah. Kalau orang nak melindungi diri itu kayak itulah ya. Ada aja ya. Apa alasannya? Alibi itu. Coba kita lihat setiap elemen masyarakat itu menolak, serikat buruh menolak gitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Tentu ya ada undang-undang kontroversial yang tidak pihak pada masyarakat. Setiap elemen mahasiswa turun aksi untuk menolak undang-undang tersebut. Dari situ kita dapat kita pahami bahwasanya memang undang-undang ini ya, secara berpikir, secara logika kita memang undang-undang ini tidak wajib disahkan ini. Tidak perlu direvisi lagi. Tapi ini kan aksi kita ini mungkin hampir di seluruh Indonesia, seluruh wilayah. Sehingga muncul pernyataan tuding menuding lah dari pihak pemerintah pusat, dari kementerian, bahkan salah satu menteri itu Menko ya, Airlangga Hartarto itu mengatakan ada kaum elit yang menunggangi aksi ini. Terus juga ada Menko Polhukam Mahfud MD itu mengatakan aktor yang menunggangi aksi ini akan diproses hukum. Memang pergerakan ini ada yang menunggangi, pergerakan mahasiswa ini ada yang menunggangi. Itulah kadang-kadang itu nih sulit kadang. Apabila kita aksi dikira ada yang menunggangi, padahal ini murni dari kepentingan masyarakat. Karena orang-orang elit itu tidak berpikirnya ya semacam kalau kita kan tidak waras kasarnya gitu kan. Tapi berpikirnya bagaimana hari ini mereka mendapatkan hak tersebut dan untuk kedepannya bisnis mereka lancar gitu. Mungkin untuk 5 tahun ke depan ini. Dan juga kalau untuk masalah menunggangi, jadi kalau di dalam organisasi PMI itu apabila seruan aksi sudah dari pusat, itu sudah merata ke bawah gitu. Ada apa sebenarnya yang di atas? Ada apa ya? Itu urusan mereka yang di atas, tapi perlu juga kita memilah
kepentingan apa sebenarnya. Setelah dipilah, setelah dikaji, ya memang undang-undang ini tidak wajib disahkan. Tidak wajib disahkan. Tapi sudah terlanjur disahkan, berarti Iya. kita menuntut diterbitkannya Perpu. Peraturan. Tapi ini berarti pergerakan kita itu murni memang untuk masyarakat Ya, Indonesia. murni. Bukan ada aksi tunggang menunggang lah istilahnya dalam elit pemerintahan. Hoax itu. Hoax itu. Pemerintah sudah melakukan hoax. Gini. Keluar hoax. Kalau tadi kan ada tuntutan yang kita sampaikan ke DPR di Batanghari, dan itu disepakati oleh ketua, bukan disepakati, seperti ditandatangani fakta integritas oleh ketua DPR. Apa poin-poin apa yang ingin kita sampaikan? Tadi berdasarkan hasil aksi kita pada hari ini, yang pertama itu menyetujui semua poin-poin tuntutan aksi PMI Batanghari. Yang kedua, mendukung PMI Batanghari mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu agar dicabut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan di DPR RI. Dan jika Presiden tidak mengeluarkan Perpu terhitung 30 hari setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, maka DPRD Batanghari membantu PMI Batanghari untuk melakukan judicial review atau uji materi lagi di MK. Mahkamah Konstitusi. Ini kan biasanya kalau buntut dari aksi itu bukan buntut sebenarnya, permintaan dari aksi itu kalau tidak ada dibentuknya Perpu oleh Presiden, mungkin itu tadi dengan adanya uji materi di MK. Iya. Tetapi mungkin sangat jarang kalau tuntutan-tuntutan mahasiswa itu dipenuhi dalam bentuk Perpu. Nah, ini bagaimana? Apakah PMI sendiri meyakini bahwa tuntutan itu akan sampai ke Presiden RI? Kita kawal habis ya. Tadi kan sudah saya sampaikan tadi bahwasanya kita menunggu 30 hari bahwasanya tuntutan itu harus sampai ke Presiden. Karena apabila tidak sampai juga, DPRD Batanghari kami akan mengadakan aksi lagi di Batanghari di DPRD Batanghari. Sampai tuntutan itu sampai dipenuhi. Tuntutan itu. Kalau Dan juga atas seruan ataupun instruksi daripada pimpinan kami, pimpinan perusahaan dari Agus Herlambang Herlambang, bahwa setiap tuntutan itu dikumpulkan nantinya, itu sudah ada dipegang, dikumpulkan, disampaikan ke PB, dan juga PB apabila DPR kota, seandainya kami di Batanghari ya, DPRD Batanghari tidak menyampaikan, sedangkan kami sudah menyampaikan ke PB kami tadi, maka nanti tahu gitu kan. Maka pengawalannya harus memang betul-betul dikawal ya, agar kita lihat kinerja daripada DPRD ini, apa memang para tuan dan puan ini menyampaikan aspirasi kita hari ini atau tidak. Maka dari itu kita kawal habis. Ini kan kalau mengutip dari pemberitaan online, Ketua DPRD Batanghari ini Anita Yasmin mengatakan memang bukan ranah mereka, tapi ia akan berupaya untuk menyampaikan ke pemerintah pusat terkait aspirasi organisasi kemahasiswaan di Batanghari ini. Ini terus juga gini, mengapa aksi kita ini kan sebenarnya dari organisasi kemahasiswaan, kalau untuk kenapa tidak melibatkan buruh itu sendiri di dalam aksi tadi? Ya, karena kalau untuk buruh itu takutnya nanti timbul gejolak. Tapi kami memang tidak ada komunikasi sama buruh. Intinya ini murni daripada kalangan mahasiswa, bahwa mahasiswa hari ini, lebih khusus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI Batanghari itu peduli akan kepentingan rakyat. Kalau persoalan buruh, serikat buruh nantinya yang di Batanghari mau demo itu silahkan. Kalaupun mau dibantu aksi, mungkin dari kalangan mahasiswa lain, mungkin kalau dari PMI, HMI dan lain sebagainya bisa membantu kalau untuk sekedar aksi. Tapi ini mengutip sedikit dari pengamat, dari salah satu akademisi di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung.
Tuh Jauh Bapak. sekali ya. Ya, kita ambil referensi dari luar karena mungkin Jambi belum ketemu gitu. Iya, iya, iya. Itu Setia Mulyawan mengatakan Omnibus Law ini ada sisi positifnya. Iya. Itu mengakomodir kepentingan investor dan pekerja, mengatasi masalah pengangguran gitu kan. Terus menambah lapangan kerja dan tidak mencegah perpindahan lapangan kerja ke negara lain. Kalau menurut Bung Rifki sendiri gimana terkait pernyataan-pernyataan itu? Ya mungkin kalau untuk sekelas aku itu ya, Itu profesor atau akademisi. akademisi Juga. mungkin itu sekelas doktor ya menyampaikan hal tersebut. Memang ada segi positif, ada segi negatif. Nah segi negatif ini yang Yang dituntut iya, itu yang untuk dituntut ini diubah. segi negatif. Kalau segi positif itu tuntut itu bodoh gitu ya. Berarti permintaan dari organisasi kemahasiswaan ini yang negatif itu dihilangkan. Nah, yang negatif itu digantikan dengan positif agar negara ini seimbang. Gitu. Jangan untuk menyeimbangkan negara tuh ada negatif, ada positif, dan negatif, ada negatif. Bukan seperti itu ya. Kalau menyeimbangkan negara itu ya semuanya harus seimbang. Ya. Kalau Positif semuanya pasti seimbang, pasti nggak ada aksi. kalau negatif inilah yang timbul ya gejolak aksi Nah, ini tadi ya kan. Itulah kalau menyeimbangkan antara negatif dengan positif. Itu beda. Mungkin bagaimana kalau pandangan Rifki pribadi lah. Ini kan Rifki ini mahasiswa yang akan menjadi lulusan dari perguruan tinggi dan mungkin akan mencari kerja ke depan. Bagaimana pandangannya terkait undang-undang apa cipta kerja atau omnibus law? Nah ini ya, kalau mengenai undang-undang ini ya, saya ini kan kebetulan alhamdulillah sudah lulus. Oh sudah lulus, sudah. Saya sarjana hukum di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari pada tahun 2019 kemarin. Kalau terkait untuk kedepannya, ya tentu undang-undang ini ya kita tidak tahu kita kedepannya memang takdir, jodoh, rezeki sudah diatur dari Maha Kuasa ya. Tapi usaha dari kita juga, dan usaha dari kita itu menentukan yang menentukannya kebijakan dari pemerintah tadi, kebijakan dari dewan, kebijakan undang-undang. Nah seandainya kita anak sarjana ya hak-hak kita mulai dipangkas gitu. Tentu kita tidak bisa bergerak agak jauh ya, dan pola pikir kita pun agak tertindis negara ini. Nah, pemikiran kita, jasa kita mungkin yang seharusnya jasa ini kalau seandainya ini cita-cita ya, sarjana hukum mungkin bisa jadi hakim ya, jadi konsultan, jadi advokat mungkin. Takutnya nanti apabila ada kebijakan yang negatif, tentu mahasiswa yang pikirannya positif, yang kedepannya lebih baik, seharusnya generasi yang lebih baik, malah dengan kebijakan ini menimbulkan gejolak yang buruk. Jadi keseimbangan negara itu tidak ketemu. Jadi mungkin ini sesi akhir lah, kita tidak perlu panjang lebar lah, karena mungkin tuntutan dari rekan-rekan organisasi kan sudah diajukan ke masing-masing daerah DPRD ya. Ini kita aksi hari ini kan tidak ada yang nunggangi. Tidak ada yang nunggangi, memang inisiatif dan untuk kepentingan masyarakat. Iya, mungkin harapan Rifki sendiri lah terhadap masyarakat ataupun juga terhadap DPR provinsi ataupun DPR RI itu bagaimana dengan aksi-aksi ini? Nah inilah perlunya peran daripada masyarakat terhadap demokrasi. Lagi-lagi kita kembali kepada demokrasi yang baik tadi kan. Bagaimana demokrasi yang baik melahirkan pemimpin yang baik nantinya. Nah apabila demokrasi kita sudah dicederai, sudah dimanipulasi, ya jadinya seperti ini. Saya yakin dan percaya bahwa kebijakan yang salah itu dilahirkan daripada demokrasi yang tidak baik, pemimpin yang tidak baik. Nah, dari itu saya mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan masyarakat, dalam kontes apapun, kontestasi misalnya pilkada, pemilu, pilpres, pileg. Nah, kita carilah pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi rakyat. Gitu. Jangan kita memilih pemimpin hanya karena 100.000, 50.000. Nah, efek daripada itu ya
inilah yang terjadi gitu kan, Adanya kebijakan yang salah. yang untuk kepentingan mereka gitu kan. Nah, seharusnya ini untuk rakyat tapi malah menguntungkan mereka. Kalau istilah tuh ada cukong di belakang, Nah, ada cukong ada ininya tadi ya. Entah Betul. apalah kita tidak tahu tuh. Pak Mahfud tuh kan. Nah, Mungkin ada yang menunggangi ya kan. nah, Mungkin ya itu sedikit lah kita bincang-bincang, tidak perlu terlalu panjang lebar. Mungkin sedikit pesan, inilah tuntutan-tuntutan dari organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, bahkan dari serikat buruh itu sendiri ya. Mungkin alangkah baiknya jika semua kebijakan itu dikaji terlebih dahulu dengan melibatkan semua elemen terkait. Iya. memang Jangan disahkan tanpa ada mengajak pihak-pihak yang bersangkutan ya. Iya. Karena kalau kita lihatnya lah, coba kalau kita lihat di YouTube berita-berita bagaimana cara waktu pimpinan DPR RI menyampaikan instruksi daripada dewan lain pun itu tidak dihiraukan karena Dengan mematikan mic. iya dengan mematikan ini sama dengan ya mana jadi untuk berbicara Mematikan hak demokrasi ya. Nggak atas sebenarnya ini jelas murni apa yang disampaikan dari fraksi Demokrat hari ini murni untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya agak sedih ya dengan keadaan ini sekarang. Kenapa Indonesia itu yang dulunya damai aman menjadi seperti ini ya. Jadi bergejolak ya. Iya. Justru Tapi bukan berarti saya memihak kepada salah satu pihak pilkada Batanghari. ya tidak. Ini kita di luar dari konteks pilkada ataupun apa ini, tetapi Tadi memang saya bilang Demokrat karena berarti bukan hanya Demokrat, tapi Iya. ada beberapa partai lah. ada beberapa partai. Ya lah, mungkin itu saja, Bung Ki. Mungkin di lain waktu kita akan bincang-bincang lagi ya. Mestinya ini bincang santai, tetapi pembahasan kita serius ya karena undang-undang. Tidak bisa santai untuk membahas undang-undang. Mudah-mudahan lah semua tuntutan-tuntutan organisasi teman-teman itu dipenuhi oleh pemerintah. Kita Jadi sudah jelas berjuang bersama, berdoa bersama. Semoga timbul kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar memihak ke masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja bincang-bincang kita dengan Ketua PMII Batanghari. Terus tonton RD Channel karena kita akan menyajikan informasi terkait Kabupaten Batanghari, bagaimana perkembangan ke depannya, bagaimana langkah-langkah dan program kerja Kabupaten Batanghari selanjutnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan ya kalau di PMI ya.